Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Allah. Ustaz, gambarnya nggak keluar. Tutup dulu suaranya kali. Nggak. Jalan. Pak Ustaz, gambarnya nggak keluar. Oh, Ustaz. Oh ya, mohon maaf ya. أي شيء أكبر شهادة قل أي شيء أكبر شهادة قل الله Allah. شهيد بيني وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن. Tadi syahidum baini, ininya panjang Pak Muslim. شهيد Syahidum baini, ininya panjang. شهيد بيني وبينكم وأوحي إلي هذا وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى Alihatan. آلهة أن مع الله آلهة أخرى Ya. قل لا أشهد قل إنما هو إله واحد Allah Allah. قل إنما هو إله واحد وإنني بريء قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما Berinya 3 alif, Pak. Hah? Wa innani bari'um
Wa innani bari'un mimma tusyrikun. Allah. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Alladzina khasiru anfusahum fahum la yu'minun. Allah. Lanjut, Pak. Lanjut, Pak. Lanjut, Pak. Pak, Masih Belum setengah halaman kata Pak Dirindra, Pak Muslim. setengah halaman, Pak, baru boleh. Lanjut, Pak. Rame itu. Waman azlamu mimman iftara ala Allahi kaziban aw kadzdzaba bi ayati. Halo Pak Muslim. Ya, Nah, dalam ilmu tajwid itu ada namanya taswiyatul mudud ya. ya, Taswiyatul mudud itu adalah keseragaman mat. Kalau kita Ya. sudah startnya mat tabi'i itu dengan 1 alif 2 harkat, ya, maka kita harus konsisten sama. 2 harkat semua. Ya. Begitu juga mat wajib dan mat jaiz. Kalau kita mengambil dari awal 5 harkat, maka seterusnya harus 5 harkat. Jadi nggak boleh kadang-kadang 6 harkat, kadang-kadang 5 harkat. Itu taswiyatul mududnya nggak kena. Ya, Jadi kita harus konsen ininya harus taswiyah, seragam dia. ya, Jadi kalau ini kita startnya dengan 2 harkat atau 1 alif, semuanya harus. Jadi kalau kita misalnya membaca innahu, nah, hu-nya kita pilih mana? Innahu la yufna. Hu dengan la itu harus sama. Jadi jangan kita sebagian panjangnya lebih dari 1 alif atau 2 harkat, yang Ya. sebagiannya pas. Nah, itu enggak taswiyah. Jadi kita harus taswiyatul mududnya harus sama. Jadi kalau kita udah startnya 2 harkat, untuk mat tabi'i harus seluruhnya 2 harkat. Walaupun kita dengan irama tidak boleh menyalahi ketentuan atau kaidah tajwidnya. Jadi dalam tajwid, dalam qiraah itu ada, kalau kita gara-gara irama kita jadi salah tajwidnya, maka tinggalkan irama. Gara-gara tajwid salah makhrajnya, maka tinggalkan tajwidnya. Kalau bisa tiga-tiganya, makhrajnya benar, tajwidnya betul, bacanya bagus, nah, kita lebih ini. Jadi kita harus taswiyah, ya, seragam. Silakan Pak Muslim. Ya. Gambar Ustaz, gambar Ustaz. Oh ya. Silakan. Waman azlamu mimman iftara ala Allahi kaziban aw kadzdzaba bi ayati. Ya. Innahu la yuflihu zalimun. Allah. Wa yawma nahsyuruhum jami'an thumma naqulu lil ladzina asyraku aina syurakaukumul ladzi kuntum
أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون Sadaqallahul azim. Terima kasih Pak Muslim. Suaranya masih ngejreng, nah masih muda-muda. Ya, ya. Awal Ustaz ya. Silakan. Ya, terima kasih Pak Muslim. Iya, sama-sama Pak. Baik, kita lanjutkan. Sekarang tinggal giliran ke Pak Kandapitos ya. Maaf, Kandapitos. Silakan Kandapitos, lanjut. Oh jadi ngepar jadi mau baca ini. Dengar-dengar gitu. Iya jadi ngepar Kandapitos, jadi. gambarnya mana Kandapitos? Nah, Betul, Bunda. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Halo Dapitos. Hah? Nah, Ya. kalau udah tadi startnya dengan a'udzubillahnya, a'u-nya setengah alif atau satu harkat, maka nanti selanjutnya waktu udah membaca juga setengah. Jadi kalau Ya, udah ya. mau nanti membacanya matabi'inya satu alif atau dua harkat, maka u-nya harus a'udzubillahi minasyaitonir, harus sama. Matabi'i seluruhnya kalau kita start dengan setengah alif atau satu harkat, maka seluruh bacaan kita nanti harus setengah alif atau satu harkat. Tapi kalau startnya mulai dari a'udzubillahnya satu alif, maka dia harus satu alif semua. Boleh kita memilih, kalau yang penting itu harus sama. Nah, startnya. Yuk, silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Summa lam takun fitnatuhum illa an qalu Ya. illa an qalu wallahi rabbina ma kunna musyrikin. Salah. Tadi terlalu masuk ke dalam dah. Ya, ya. Musyrikin. Enggak mau ingat yang itu kena ditegur kaf maka Nah, ikut ke pangkal lidah. Dia di atas sedikit. illa an qalu wallahi rabbina ma kunna musyrikin. Panjang. Nanya tinggal. An qalu wallahi rabbina ma kunna musyrikin. Iya. Kaifa kadzabu ala anfusihim wa dhalla anhum ma kanu anfusihim Dari wa dhalla saja dah. Wa dhalla anhum.
Oh iya, di wadola. Ulangnya dari wadolla saja. Oke. Wadolla anhum ma kanu yaftarun. Bo-nya sedikit lagi dah. Sedikit lagi ya. Wadalla anhum. Pak Ustadz, kalau ya pasnya mungkin kalau dipasang gigi berarti pas kali ya Pak Ustadz. Iya, nggak apa-apa. Iya, iya. Tunggu sebentar lagi kan lebaran haji, banyak gigi itu. Silakan Davidos. Sama-sama gitu. Wadolla anhum ma kanu yaftarun. Anhumnya ketinggalan dah. Idgham miminya ketinggalan. Oh, di mimi ya. Wa dhalla anhum ma kanu yaftarun. Wadolla anhum ma kanu yaftarun. Allah. Wa minhum man yastami'u ilaik wa ja'alna ala qulubihim akinnatan an yafqahu akinnatan an yafqahu wa fi adhanihim waqra Ya. wa in yaraw kulla ayatin la yu'minu biha hatta idza ja'uka yujadilu. Panjang. U-nya panjang dah. Iya. Hatta idza ja'uka yujadilunaka yaqulul ladzina kafaru in hadza illa asatirul awwalin. Allah. Wa hum yanhauna anhu wa yanhauna an wa in ya Idgham ma'al gunnah. wa in Idgham ma'al gunnah. ya ya wa yuhlikuna illa anfusahum wa ma yash'urun. Walau tara uqifu 'alan nari faqalu ya laitana nurad wa qalu ya laitana nurad wala nukazziba
biayat wala nukadziba biayati rabbina wa nakuna minal mu'minin. Sadaqallahul Baik, terima kasih Kanda Pitos. Baik, kita lanjutkan. Lanjut ke Kanda Ustadz ya, Ustadz. Langsung. Udah habis semua. Udah, Ustadz. Nah, tajwidnya aja belakang ayat gitu, Ustaz. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah malam ini kita ada 13 orang ya. Ada Bu Mai dari Solo ya. Solo. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bal badalahum ma kanu yukhfuna min qabl. Ya. Bal badalahum hum, ya kita ulang, lahum mim sukun ketemu dengan mim idgham mimi ya, idgham mimi. Ya. Kita sudah mendengungkannya secara standarnya adalah 2 harkat. Berapa lama ditahan atau berapa lama didengungkan, standarnya secara tajwid 2 harkat. Tapi dalam irama sering kita melebihkannya, sering lebih. Nah, sering lebih. Ini ada resikonya kalau kita stabil. Kita misalnya lebih kita panjangkan bukan 2 harkat, tapi mungkin pada 4 harkat. Maka konsekuensinya seluruhnya harus 4 harkat. Tapi masalahnya timbul, jurinya tajwid nggak mau kompromi. Pokoknya yang namanya dengungnya itu ditahannya 2 harkat. Nah, kita karena membawakan lagu, nah kita sering lebih dia. Nah, kalau seandainya cuma 1 guru, 1 juri atau 1 hakim, mungkin dia tidak apa-apa. Tapi inilah yang paling banyak hakim kita kan terpisah. Ini khusus untuk Bu Mai ini, yang qori, yang qori dan qori'ah, ya ini. Hakim itu nggak mau kompromi dia, pokoknya yang namanya kalau mat tabi'i itu hanya panjangannya 2 harkat, lebih dari itu salah. Nah, kalau sampai di situ makanya lagu kita jadi susah diaturnya. Kenapa? Karena untuk membaca lebih indah itu memang dibutuhkan alunan yang baik getarannya. Kita membacanya dengan getaran lahum. Nah, waktu itu dia akan menghitung getaran itu 1, 2, 3, 4 karena dalam getaran 2 getaran itu sama dengan 2 harkat. Nah, di sini kadang-kadang kita suka antara didengar bacaan kita bagus sekali, tapi kata jurinya kelebihan. Nah, ini yang susah kita tajwidnya nggak mau kompromi, Ustaz. Ya, juri tajwidnya nggak mau kompromi. Nggak mau, dia biasanya nggak mau kompromi. Ya, makanya ada dalam istilah itu ada benar bacaan karena makhraj, baik bacaan karena tajwid, bagus bacaan karena nagam. Kalau karena nagam rusak tajwid, maka tinggalkan nagamnya. Karena tajwid rusak makhraj, tinggalkan tajwidnya. Nah, kenapa? Kalau makhrajnya sudah betul, maka artinya akan betul. Nah, jadi inilah yang susah, nggak mau kompromi ini. Makanya qori dan qori'ah itu harus pintar-pintar benar mengatur lagunya supaya tajwid tidak terlompati. Baik, kita serahkan kepada qori dan qori'ahnya.
Ya, kita ulang lahum ya, idgham mimi. Secara keseluruhan idgham itu sebenarnya ada 5. Yang pertamanya idgham idgham ma'al gunnah. Idgham ma'al gunnah, nun sukun atau tanwin ketemu dengan ya, waw, mim, nun. Yang keduanya adalah idgham bila gunnah. Bila gunnah, nun sukun atau tanwin ketemu dengan ru atau lam, dia tidak berdengung. Yang ketiganya adalah idgham mimi, ya, idgham mimi atau sering juga disebut idgham mislaini, huruf dua serupa, mati yang pertama, hidup yang kedua. Nah, yang ketiganya sama dengan idgham mislaini, itu disebut juga idgham mimi, karena kalau idgham mislaini atau idgham mimi ini, kalau dia bernama idgham mislaini itu semua huruf kecuali wo dan ya. Jadi ta mati ketemu dengan ta, nun mati ketemu dengan nun, semua itu adalah idgham mislaini, 2 huruf serupa, mati yang pertama, hidup yang kedua. Kemudian ada yang ketiganya idgham mutajanisain. Ya sejenis, ya sama makhrajnya. Sama makhrajnya ta dan to, ta dan dal dan ta atau dal dan to. Itu sama makhrajnya, atau yang lainnya yang sama makhrajnya itu dia adalah idgham mutajanisain, sama jenisnya. Dan yang selanjutnya idgham mutaqariban, berdekatan makhrajnya. Seperti qaf dan kaf itu berdekatan. Ya. Jadi secara keseluruhan itu dia bisa dipisah menjadi 6, bisa menjadi 5. Kalau kita mau memisahnya di 6, pertama idgham ma'al gunnah, kedua idgham bila gunnah, ketiga idgham mimi, keempat idgham mutajanisain, kelima idgham mutamasilain, keempat, keenam idgham mutaqaribain. Itu kalau kita urai. Jadi tapi yang 3 terakhir, ya, mutajanisain, kemudian mutaqariban, dan idgham mislaininya, ya. Jadi di luar daripada nun dan mim yang ketemu dengan nun atau dengan mim, itu dia tidak berdengung. Tapi nun ketemu dengan nun, dia bisa disebut idgham ma'al gunnah, bisa juga disebut idgham mislaini. Mim ketemu dengan mim, bisa disebut idgham mimi, bisa juga disebut dengan idgham mislaini. Ya. Nah, dia 2 berdengung, yang lainnya tidak berdengung. Idgham ma'al gunnah dan idgham mimi dia berdengung. Ya. Lahum makan yukhuna min qabl ikhfa hakiki, ya, ikhfa hakiki. Ikhfa itu sendiri sebenarnya dia terbagi 3. Ada namanya qarib, kemudian ada nama wusta, dan ada namanya ab'ad, ya. Bila nun sukun atau tanwin ketemu dengan ta, dal dan to, maka dia qarib. Kemudian bila dia ketemu dengan qaf dan kaf, dia ba'id. Selain dari yang itu, berarti ada 10 huruf. Dia adalah wusta. Nah, tapi ini tidak mempengaruhi banyak, dia sama-sama berdengung. Ya, dalam pembagian tajwidnya dia dibagi ada qarib, ada wusta, ada ab'ad atau ba'id. Kita ulang ini bahwa nun sukun atau tanwin ketemu dengan qaf, ya. Kalau seluruhnya hurufnya ta, sa, jim, dal, lal, zai, sin, shim, shod, bod, po, go, a, qaf, kaf. Ya. Maka bacaan nun sukun atau tanwin kita sembunyikan, ya. Kita sembunyikan ke dalam huruf yang sesudahnya atau ke dalam huruf yang menyambutnya. Seperti di sini min qabl, min qabl, ya.
Walau ruddu la'adu liman anhu wa ya tajibul gunnah atau wajibul gunnah atau gunnah saja. Bila ada nun atau mim yang ada tanda tasydid di atasnya, maka dia dibaca berdengung. Gunnah itu artinya dengung. Berapa lama dengungnya atau berapa lama ditahan? Seukuran 2 harkat. Ya, seukuran 2 harkat. Itu standarnya. Wa innahum bila ada mim sukun ketemu dengan huruf selain daripada mim dan ba, maka dia adalah izhar safawi. Izhar artinya jelas atau dijelaskan. Safawi huruf bibir, mim. Jadi mim sukunnya dijelaskan. Innahum, bibir kita terkatup dulu. Wa innahum lakazibun. Ka itu sebenarnya termasuk kelompoknya mahmus. Ka. Nah, tapi memang lidah kita agak susah, kita tetap bacanya ka. Lakazibun. Sebenarnya membacanya pas makhrajnya adalah ka. Lakazibun. Kalau ka saja, dia belum ada hembusannya. Nah, sedangkan kita waktu kita mensukunkan Allahu ak, Allahu ak. Nah, waktu harusnya membaca ka, ya, ka. Nah, tapi susah sekali lidah kita karena udah terbiasa dari kecil kita menyebutnya kaf. Ka kita menyebutnya. Nah, sehingga waktu kita harus membaca makhraj sebenarnya agak susah. Lakazibun ka. Nah, ini untuk yang qori, nah ini agak susah. Ka, laka. Nah, karena dia kelompoknya. Kenapa Bu? Ka. Ya, dia kelompok. Istilahnya H, pakai H. Ka, ya. Itu. Ya, coba Ustaz baca. Lakazibun ka, laka. Dia hembusannya yang menjadi patokannya adalah hembusan napasnya. Ka. Dia masuk kelompok mahmus, makanya waktu kita membaca dia sukun ak. Nah, ak. Allahu akbar. Nah, sama dengan ta. Ya. Ustaz tanya ya. Ya. Jadi setiap bertemu huruf K berarti kita harus mahmus ya? Iya. Dia termasuk huruf mahmus, dia ada 10. Ya. Jadi harus ada hembusan napasnya. Seperti kita ketemu dengan ca, ya. Wajlu. Nah, waktu kita membaca ta, sebenarnya bukan ta, tapi harus ada hembusannya, ca. Waktu kita mewakafkannya kita betul. Yajlu alaikum. Nah, tapi waktu kita membaca ca-nya, kita tidak menghembuskan napas. Nah, ini yang karena memang agak susah merubah kebiasaan kita. Kita sudah terbiasa dari kecil alif ba ta, kan begitu. Nah, jadi sehingga waktu kita membaca tanazalul, kan harusnya canazalul. Nah, jadi memang agak susah, tapi untuk yang membaca biasa enggak disaksikan oleh juri, oleh hakim, ini mungkin dianggap tidak ada kesalahan apa-apa. Tapi kalau yang qori dan qari'ah itu oleh guru makhrajnya atau hakim makhrajnya itu suka dipersoalkan, enggak ada mahmusnya katanya. Iya. Berarti di situ kurang nilainya berarti ya Ustaz ya. Ya, itu dia yang paling mengurangi nilai, padahal nilai paling tinggi itu adalah pada makhraj. Nilai paling tinggi pada makhraj. Ya. Nilai keduanya adalah pada tajwid, karena tajwid bisa mempengaruhi arti juga. Yang panjang tidak kita panjangkan artinya akan berbeda. Karena bisa panjang seperti kita
Huwa, huma, hum. Huwa untuk satu orang laki-laki. Huma, ma, panjang itu untuk dua orang laki-laki. Hum, mereka. Jadi dia akan berpengaruh ke sana. Kita teruskan. Wa innahum lakazibun. Nah, begitu juga mad arid lisukun, kita harus taswiyah. Ya, taswiyah itu seragam. Ada juga yang menyebutnya kesetimbangan mad. Jadi setimbang dia. Jadi jangan sampai kita memanjangkannya antara wakaf pertama, wakaf selanjutnya itu enggak sama. Karena apa? Kita membawakan lagunya. Nah, ini walaupun kita membawakan lagu, kita harus kesetimbangan itu. Karena nanti penilaian terakhirnya sama-sama bagusnya, sama makhrajnya sama bagusnya, tajwidnya sama bagusnya, lagunya juga sama bagusnya. Nah, taswiyahnya bagaimana? Keseimbangan mat itu. Tajwid tadi ya terakhir. Baik. Wa qalu in hiya in ya. Nun sukun ketemu dengan ha. Ha adalah huruf mati. Posisinya H besar atau H dengan mata ya. H bermata itu posisi makhrajnya di pangkal tenggorokan setelah hamzah ya. Hamzah, ha, ain, ha, ghain, kha. Itu berurut dia. Karena dia sama-sama huruf halqi. Hamzah, ha, ain, ha, ghain, kha. Dia kha paling atas. Ghain kalau agak naik dia akan mendekati kha, akan salah dia. Dia cara pengucapannya gha. Nah, di samping itu kha, ghain dia termasuk juga huruf isti'la. Huruf isti'la yang waktu kita membacanya lidah kita ya, tengah lidah kita terangkat ke langit-langit. Jadi huruf isti'la itu cara membacanya dia ada yang tebal sekali atau paling tebal, sangat tebal, tebal dan hampir tebal. Nah, habis itu ada dia tipis. Ya. Jadi kha itu tidak selalu dibaca kha. Kadang-kadang khairan. Misalnya khairan lakum kha. Ya. Tidak lagi dia khoi, enggak khoi lagi, tapi khairul lakum. Nah, itu ada ketentuan huruf isti'lanya. Nah, nanti mungkin kita akan sampai di sana, tapi ini sambil jalan saja. Wa qalu in hiya mat tabi alif, satu alif atau dua harakat, lu mat jaiz munfasil. Mat jaiz munfasil 2,5 alif atau 5 harakat. Wa qalu in hiya illa hayatuna dunia illa illa hayatuna dunia wa manah di tengah tenggorokan. Illa hayatuna dunia wa ma nahnu bimab'usin. Mab qalqalah ya, qalqalah sughra karena di tengah kata atau tengah kalimat. Mab'usin, punya mat tabi'in waw, si-nya dasarnya tabi'in alif, tapi karena ada nun datang atau arid datang nun, kita sukunkan juga nunnya sehingga dua sukun berubah hukumnya menjadi mat arid lis sukun atau mat arid sukun. Wala